Potensi dan sebaran sumber daya kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 1758 pulau dan garis pantai sepanjang 99,93 km. Data dari Badan Informasi Geospasial yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km dengan wilayah daratan seluas 1.863.596,67 km. Pembahasan yang pertama adalah potensi sumber daya kelautan yang dapat diperbarui. Yang kedua, potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, potensi energi laut. Yang keempat, potensi geopolitis. Yang kelima, potensi wisata laut. Yang keenam, potensi perekonomian. Secara total, potensi sumber daya perikanan di Indonesia sekitar 71 miliar US dollar dan yang baru sempat digali sekitar 17 miliar US dollar atau 24,5%. Hal tersebut menunjukkan masih perlu adanya pengembangan potensi bioteknologi sumber daya perikanan di Indonesia. Berdasarkan gambar mengenai peta persebaran sumber daya ikan, dapat terlihat bahwa hampir seluruh laut Indonesia memiliki potensi dalam hal perikanan karena memang potensi kelautan di Indonesia paling besar adalah potensi perikanan. Luas tersebar hutan mangrove pada Papua yaitu 3,6 juta hektar, sedangkan Kalimantan sekitar 165.000 hektar, Sumatera 417.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,67 hektar. Perkembangan hutan mangrove dipengaruhi oleh air laut yang pasang, air tawar sebagai sumber makanannya, serta endapan sedimentasi lumpur yang substratnya berasal dari erosi daerah hulu. Berikut peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Salah satu potensi terpendam yang dimiliki negara ini adalah potensi bioteknologi kelautan. Sebagai negara maritim terbesar, Indonesia menyimpan berbagai potensi produk kelautan terbaik dan diantaranya dapat diolah menjadi produk-produk bioteknologi kelautan, baik untuk industri pangan, non-pangan, produk kosmetik, hingga produk farmasi, tersebar hampir di seluruh laut Indonesia. Potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Potensi kekayaan tambang dasar laut sendiri meliputi aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non-titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. Potensi energi laut. Energi laut ini diperoleh dari laut, pasang surut, oceanic thermal energy conservation, dan angin. Sumber energi yang dapat dihasilkan adalah sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. OTS juga menghasilkan hidrogen, litium, dan energi lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Laut merupakan salah satu habitat terbesar bagi biota laut. Keanekaragaman biota laut tersebut membentuk suatu susunan keindahan alam yang mempesona. Jadi, laut memiliki potensi besar sebagai tempat untuk berwisata para wisatawan dengan menikmati keindahan suasana laut, terumbu karang, ikan, dan sebagainya. Selain itu, laut juga dapat digunakan sebagai tempat untuk olahraga diving, snorkeling, maupun berselancar. Taman laut yang menjadi zona indah sebagai pelestarian keindahan laut dibagi menjadi beberapa zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Misalnya, taman laut dilarang untuk kegiatan penambangan minyak dan gas bumi karena akan digunakan sebagai zona perlindungan ikan, biota laut, dan ekologi tertentu. Taman laut yang terkenal di Indonesia antara lain Bunaken di Sulawesi Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat di Papua Barat. Potensi geopolitis Indonesia memiliki posisi strategis antara benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi. Misalnya, beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI yakni Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Lombok,
Selat Makassar, dan Selat Ombay Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa. Potensi perekonomian. Potensi wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi perekonomian, yaitu sebagai pusat perdagangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. Potensi penduduk yang menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.